saya akan menjelaskan pengertian sistem konsinyasi. Apa itu sistem konsinyasi? Jadi, sistem konsinyasi adalah suatu bentuk kerjasama pemasaran antara dua pihak. Ketika salah satu pihak sebagai pemilik produk menyerahkan produknya kepada pihak tertentu untuk dijual. Pihak pemilik produk atau produsen biasanya disebut dengan konsinyor atau pengamanat, sedangkan pihak yang dititipi atau yang menjual biasa disebut dengan konsinyi atau komisioner. Keunggulan dan kelemahan sistem konsinyasi. Keunggulan dari sistem konsinyasi yang pertama bagi pemilik produk. Bagi pemilik produk, sistem konsinyasi dapat memperluas pasar dan menghemat biaya promosi, menghemat penggunaan tenaga kerja dan biaya pelayanan, serta dapat fokus terhadap produk yang diproduksi sehingga dapat melakukan inovasi agar produk yang dijual lebih unggul. Yang kedua, bagi penjual produk. Bagi penjual produk, keunggulan sistem konsinyasi adalah penjual dapat memperoleh keuntungan tanpa mengeluarkan modal terlebih dahulu. Selain itu, sistem ini memiliki resiko yang kecil, yaitu jika barang tidak laku atau rusak, penjual tidak akan mengalami kerugian atas produk tersebut. Display produk yang dijual akan bertambah tanpa mengeluarkan modal terlebih dahulu. Selanjutnya, kelemahan dari sistem konsinyasi. Yang pertama, bagi pemilik produk. Kelemahan dari sistem konsinyasi bagi pemilik produk adalah adanya resiko kerugian jika pemilik produk salah memilih penjual produk. Yang kedua, bagi penjual produk. Sistem konsinyasi hampir tidak memiliki kelemahan apapun bagi penjual. Hal ini karena produk yang dijual memang bukan produk mereka sendiri. Bagi penjual, keuntungan dapat diperhitungkan dari berapa banyak produk yang dijual. Itulah keunggulan dan kelemahan dari sistem konsinyasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem konsinyasi makanan khas daerah yang dimodifikasi. Sistem konsinyasi sangat memungkinkan untuk diterapkan dalam usaha makanan, seperti makanan khas daerah yang dimodifikasi. Namun ada hal yang harus diperhatikan dalam penerapan sistem konsinyasi ini, yaitu jangka waktu penjualan. Konsignor harus memberikan jangka waktu penjualan pada konsignya, misalnya 1 minggu atau 1 bulan, dengan cara memberi label kadaluarsa pada produk yang dijual. Ciri-ciri penjualan sistem konsinyasi. Yang pertama, barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh konsignor karena hak untuk barang masih berada pada konsignor. Yang kedua, pengiriman barang konsinyasi tidak menimbulkan pendapatan bagi konsignor dan sebaliknya. Yang ketiga, pihak konsignor bertanggung jawab terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi kecuali ditentukan lain. Yang keempat, konsignor dalam batas kemampuan berkewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang komisi yang diterima. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh proses sistem konsinyasi pada makanan khas daerah yang telah dimodifikasi. Di sini saya mengibaratkan ada 2 orang pihak. Jadi, pihak A merupakan pemilik produk atau konsignor. Dia adalah seorang pengusaha yang memproduksi olahan bolu kemojo yang merupakan makanan khas Riau dengan berbagai macam varian rasa, di antaranya seperti rasa coklat, pisang, jagung, keju, dan lain-lain. Modifikasi pada rasa tersebut dilakukan agar kue tradisional tersebut tidak ketinggalan zaman dan para pelanggan memiliki banyak pilihan rasa sehingga bisa dinikmati oleh banyak orang. Kemudian ada pihak B. Pihak B merupakan si pemilik toko oleh-oleh khas Riau. Nah, untuk memasarkan produknya, tentu si A akan merasa bingung karena tidak bisa memasarkan produknya agar lebih dikenal oleh konsumennya. Oleh karena itu, dia membutuhkan kerjasama.
Kemudian pihak A dan pihak B pun keduanya mengambil sebuah kesepakatan bersama terkait dengan penitipan produk yang dimiliki oleh pihak A. Nantinya akan diperoleh keuntungan secara bersama dengan pembagian yang telah disepakati sebelumnya.